Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Alamsa. Saya berniat untuk menjelaskan tentang e-bisnis. E-bisnis sudah terjadi di zaman sekarang dan telah berkembang dari zaman dahulu ke zaman sekarang. Dan e-bisnis ini bukanlah hal yang tidak asing lagi di pendengaran kita. Untuk itu saya berniat untuk menjelaskan tentang e-bisnis. E-bisnis itu pembagiannya ada dua, yaitu e-commerce dan perusahaan digital lainnya. Pertama, e-bisnis itu kan adalah sebuah bisnis online atau bisnis elektronik. Itu e-bisnis itu terbagi menjadi e-commerce dan perusahaan digital lainnya. Maksudnya dari bisnis online terciptalah transaksi jual online ataupun perusahaan digital lainnya. Untuk memahami lebih lanjut akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, yang pertama itu adalah yang dimaksud dengan e-bisnis. E-bisnis itu berarti bisnis online. Maksudnya itu eh, bisnis itu dilakukan secara online, baik itu dari perancangannya, pembuatan, pemasaran, pendistribusian produk barang atau jasa melalui internet. Bisnis online berarti manajemennya itu perencanaannya, organisasinya, pengawasannya, pengontrolnya itu dilakukan secara online atau secara elektronik. Nah, bentuk bisnis online ini ada e-government, ada e-commerce, e-learning, e-shop. Dari bisnis yang online terciptalah bisnis baru yang secara elektronik, itu seperti komersi online. Maksudnya itu transaksi jual beli secara elektronik. Muncul pemerintahan yang secara elektronik, pelayanannya, pengumumannya, informasinya secara elektronik. Begitupun dengan e-learning. Dan juga sama dengan e-shop, itu dimulai toko-toko online seperti Shopee, Lazada. Nah, penjelasan e-commerce. E-commerce itu adalah turunan dari e-business, yang mana e-business itu adalah induknya, adalah kepalanya dari bisnis itu, termasuk si komersi, transaksi jual beli online. Nah, transaksi e-commerce ini adalah transaksi dagang atau transaksi jual beli barang atau jasa produk secara online, di mana komponen e-commerce ini yang bisa yang terjadi di e-commerce itu adalah pertukaran data elektronik. Jadi data mereka ditukarkan antara si pemberi dengan si penerima layanan atau barang atau jasa di dalam suatu alat teknologi itu secara elektronik. Yang kedua itu pemindahan data digital. Maksudnya itu data mereka tuh dipindahkan karena jual beli, si pembeli akan mendapatkan data si penjual akan memperoleh data si pembeli secara elektronik. Itu maksudnya pemindahan dana digital. Pemindahan dana digital berarti setelah mereka melakukan pertukaran data, setuju nanti akan melakukan pembayaran. Jadi pembayaran mereka secara elektronik atau digital, tidak tunai. Yang ketiga itu adalah katalog digital. Maksudnya itu eh, layanan mereka itu secara digital juga, seperti spanduknya, informasinya, ataupun websitenya itu secara digital, tidak berupa kertas atau tulisan tulisan di langsung, tapi secara digital. Yang kemudian adalah internet dan extranet. Beda internet dengan extranet itu, kalau internet itu jaringannya sangat cukup luas. Ada juga intranet. Intranet itu berarti jaringan di dalam perusahaan itu sendiri. Sedangkan extranet meluas. Maksudnya meluas itu jaringan itu meluas dari si intranet hanya di dalam organisasi, extranet dalam organisasi, tapi ada juga di luar, namun harus diberi otomatisasi atau telah diberikan izin baru bisa diakses. Kemudian lanjutan e-commerce tersebut, konsep e-commerce itu adalah otomatis yang pertama. Maksudnya itu
transaksi secara elektronik ditangani secara otomatis atau ditangani oleh sistem. Jika ada penjualan yang masuk atau penerimaan pesanan ditangani oleh sistem. Begitupun dengan pembelian. Yang kedua itu adalah integrasi. Jadi mereka tuh merupakan satu kesatuan yang utuh atau satu. Jadi jika ada pembelian, penjualan tercermin di dalam satu uh, platform atau satu aplikasi. Nah, kemudian konsep itu adalah dipublikasikan. Jadi transaksi secara elektronik ini sifatnya itu terbuka, disiarkan siaran langsung di publik agar diketahui banyak orang. Kemudian konsepnya adalah interaksi. Jadi tidak bisa dikatakan transaksi bila tidak ada interaksi. Maksudnya itu adanya timbal balik atau kiriman balasan di antara kedua belah pihak, si pembeli dengan si penjual atau si pemberi layanan atau penerima layanan akan berinteraksi. Kemudian konsepnya itu baru transaksi. Wujud dari konsep tersebut adalah transaksi. Mereka melakukan transaksi jual beli atau transaksi menerima memberi layanan. Nah, kemudian apa perbedaan e-bisnis dengan e-commerce? Perbedaannya itu kalau e-bisnis itu tergambar secara luas. Maksudnya itu e-bisnis berarti bisnis. Itu segala bisnis ada di bisnis ini, namun secara elektronik. Kemudian e-bisnis itu adalah induknya, induk dari bawahannya. Kemudian si e-bisnis ini cangkupannya lengkap. Sedangkan e-commerce terperinci. Terperinci maksudnya itu adalah e-commerce itu adalah hasil atau turunan dari bisnis online. Jadi bisnis online adalah induknya, si e-commerce itu adalah bagiannya. Jadi bisnis online salah satunya adalah transaksi jual beli online. Kemudian bagian e-bisnis, kalau si e-commerce, hasil e-bisnis itu berupa transaksi jual beli online. Maksudnya ya e-commerce itu adalah hasil dari bisnis online. Jadi bisnis online hasilnya itu adalah transaksi jual beli online. Itu perbedaannya. Sedangkan hubungannya adalah tidak akan tercipta transaksi jual beli online kalau tidak ada bisnis yang online. Jadi mereka saling berkaitan. Kaitannya itu adalah si e-bisnis adalah kepalanya, e-bisnis itu adalah bagiannya. Kemudian bagaimana sistem pembayaran digitalnya? Kalau bisnis secara digital atau secara elektronik, maka pembayarannya juga secara digital. Pembayarannya itu bisa via kartu kredit. Maksudnya itu, kartu kredit itu adalah uh, pemakaian dana bank yang diberikan oleh bank kepada si nasabah, namun dengan status hutang. Kemudian ada pembayaran secara transfer, itu bisa transfer bank, bisa lewat ATM, internet banking, m-banking. Bisa yang ketiga itu adalah pembayaran via kartu debit. Maksudnya itu sama dengan kartu kredit, tapi statusnya atau logonya berbeda. Kalau kartu kredit ini lumayan bagus, sedangkan si kartu debit Visa statusnya itu biasa saja. Kalau kartu kredit itu dianggap sebagai utang bagi nasabah kepada bank. Kalau kartu debit itu tuh dianggap sebagai pengurangnya itu di bagian tabungannya. Jadi itu beda kartu kredit Visa dengan kartu debit. Visa kartu kredit utang, kartu debit tabungan, pemotongan tabungan, pengurangan tabungan. Kemudian ada rekening bersama. Seperti apa yang rekening bersama itu? Rekening bersama berarti ada pihak ketiga, contohnya Shopee. Jika ada si penjual, pembeli yang ingin bertransaksi, ada si pihak ketiganya, yaitu Shopee. Maksudnya itu contoh saya membeli barang di Shopee, saya transfer dananya, Shopee akan menahan dana yang saya transfer tersebut sampai sudah dikonfirmasi si pembeli. Jika telah dikonfirmasi atau sesuai ketentuan baru ditransfer ke si penjual. Ada sistem pembayarannya cash on delivery. Contoh lagi si Shopee tadi, saya tidak ingin melakukan pembayaran secara transfer namun secara COD. Jadi pembayarannya akan terjadi di saat barang telah sampai di tujuan. Atau juga bisa secara e-wallet.
Jadi e-wallet adalah dompet digital. Dompet digital itu dompet secara elektronik, bukan dompet yang ada di saku yang sering kita bawa. Seperti apa? Dompet digital seperti GoPay. Itu dari si Gojek, OVO, atau juga bisa lewat retail. Retail tuh seperti Alfamart. Contohnya kita mau beli baju di Shopee atau di Lazada, ada pilihannya si Alfamart atau Indomaret, bayar di situ. Nanti Alfamart atau Indomaret yang akan membayarnya ke si penjual atau ke pihak ketiga, itu namanya disebut dengan retail. Contohnya saya memberikan contoh pembayaran digital di e-wallet. Ini ada link aja, ada OVO, ada GoPay. Ini contoh dari pembayaran digital. Ini merupakan juga perusahaan digital lainnya. Ini bergerak di bidang om, telekomunikasi, pelayanan-pelayanan kebutuhan sehari-hari seperti pulsa, token, listrik, BPJS. Nah, dan ini dilakukan secara elektronik. Kemudian bagaimana tantangan dan peluang e-bisnis di kemudian harinya? Tantangan e-bisnis ini meskipun bisnis berkembang zaman demi zaman, waktu demi waktu, tentu ada tantangan yang akan dihadapi terkait dengan bisnis online. Tantangannya itu bagaimana e-bisnis ini bisa menjadi kebutuhan dan pilihan setiap pihak, yang mana pilihannya itu bukan secara terpaksa atau kebutuhan karena tidak ada pilihan, tapi menjadi kebutuhan dan pilihan yang primadona yang tidak terpaksa. Bisa dengan caranya meningkatkan pelayanan, karena sekarang banyak bisnis online yang pelayanannya kurang sehingga tuh tidak memuaskan pelayanan kepada si konsumer, atau dari keamanan. Contohnya orang takut melakukan transaksi online karena kurang aman, baik itu dari dananya atau dari datanya atau dari kepercayaan, karena ada sesuatu yang membuat si konsumen tidak percaya, jadi bisa jadi kepilihan si konsumen terhadap bisnis online itu menjadi rendah atau turun. Kemudian itu tantangannya. Kemudian pasti ada peluang jika bisnis online ini berkembang atau sedang berkembang. Peluangnya itu pasti akan banyak bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang terbuka lebar atau bertambah karena adanya si bisnis secara online. Seperti apa saja? Ya, seperti yang Gojek sekarang bisa membeli makanan, membuka usaha secara online, diantar sama si Gojeknya atau supir, atau bisa buka usaha ojek semakin bertambah populasinya, jadi ojek online. Itu peluangnya. Sebenarnya banyak peluang yang kita peroleh jika bijak dalam bisnis. Jadi kesimpulannya adalah e-bisnis ini merupakan bisnis online yang dimana bisnis online itu banyak jenisnya, ada si transaksi jual beli ataupun timbul perusahaan-perusahaan digital lainnya. Dari bisnis online ini akan meningkatkan dan meningkatkan kesejahteraan serta kesejahteraan perekonomian serta si pelaku sendiri. Namun perlu dipahami bahwa bisnis ini tentu ada risiko, ada kekurangannya, dan untuk itu kita harus tahu dan bagaimana tindakan terhadap risiko atau kekurangan tersebut, dan bagaimana untuk kedepannya bisnis secara online itu berkembang dan maju. Dengan bisnis online, semua aktivitas yang kita lakukan mungkin lebih efisien, lebih hemat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.